Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja, tetap semangat dan salam untuk seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Seperti yang sudah diperkirakan, diskenariokan dari awal, ya, kalau Arab Saudi dan Qatar itu pasti akan lolos. Karena FIFA dan AFC sudah menunjuk dua negara ini menjadi tuan rumah dan itu menjadi kenyataan. Jadi memang bagi kita ya kemarin boleh banyak yang menyesal dengan keadaan tim nasional kita kalah melawan Arab, padahal kita mungkin punya kesempatan ya, kalau bukan taktik strategi penempatan starting 11 pemain yang tidak pas di dalam susunan itu oleh pelatih kepala Patrick Kluivert, ya boleh-boleh saja kita bisa mengatakan demikian. Dan apapun itu, kalaupun kita berhasil paling tidak menahan imbang, tetap juga saya rasa Arab Saudi akan lolos. Ya, Arab Saudi sudah menyelesaikan pertandingan menghadapi Irak, bermain kacamata 0-0. Ya, kalau kita bisa bermain imbang pasti akan beda. Mereka akan menang melawan Irak. Karena dalam penguasaan bola itu sangat tinggi, dalam shoot, on target itu mereka lebih bagus, lebih menguasai permainan melawan Irak. Irak itu cuma 1 on target dari 4 percobaan menembak. Jadi sulit bagi Irak untuk bisa berkembang. Tetapi memang bisa juga kenyataan bisa jadi lain. Ya kalau kita bisa draw dengan Arab Saudi, kemudian kita 0-0 dengan Irak. Nah, itu yang menarik. Seandainya juga pertandingan antara Arab Saudi dan Irak 0-0, kita mungkin akan lolos. Berdasarkan kalau udah hitung-hitungannya untuk kartu, mereka dapat kartu merah kan dari Muhammad Kano, itu diberikan wasit Ahmed Al-Ali dari Kuwait. Tetapi itu hanya cerita-cerita yang sudah lewat, bumbu-bumbu yang sudah lewat, tapi pada kenyataan memang ini sudah disetel bahwa Arab Saudi dan Qatar pasti lolos. Ya wajar, makanya disindir oleh pelatih Irak kan. Ya Graham Arnold tuh ini memang sudah diatur. Ya pasti mereka akan lolos begitu pertandingan usai dengan 0-0 melawan Irak, karena itu pertandingan menentukan. Irak harus menang. Demikian juga dengan Arab. Dan Arab memang kalau tidak menang imbang aja udah cukup. Karena menang memasukkan kan, menang 3-2 atas Indonesia. Irak cuma 1-0. Jadi memang Irak harus menang, tapi mereka tidak dapatkan itu. Jatah untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada milik Green Falcon. Sudah ditebak sejak awal. Jadi kita sebenarnya sudah tahu lah ya bahwa mereka disetel untuk lolos. Demikian pula dengan Qatar. Qatar di awal sempat diragukan kan karena bermain imbang 0-0 dengan Oman. Ya. Tapi kemudian Oman kalah dari Uni Emirat Arab. Peluang Uni Emirat Arab besar, terbuka. Ya, menekan Qatar. Sebagai tuan rumah, Qatar tuh tidak punya pilihan lain. Karena Uni Emirat Arab cukup bermain imbang, mereka akan lolos. Ya, mengirim Qatar itu untuk ikut di pertandingan antara runner-up bertanding dulu, mungkin bersama dengan Irak akan bertanding, dan kemudian akan menjadi wakil Asia nantinya bertarung dengan konfederasi-konfederasi lain. Ya misalnya dari Amerika Latin itu dengan Bolivia lah katakan. Nah itu nantinya akan ke sana, tapi akan bertanding pada runner-up dulu di grup A dan grup B. Ya, makanya Qatar itu harus menang melawan Uni Emirat Arab ya. Dan akhirnya seperti sudah diduga sama dari awal bahwa Qatar menang. Sempat unggul 2-0 sebelum di injury time, menit akhir ada gol balasan tapi tidak berpengaruh lagi kalau tinggal 1-2 menit itu ya 2-1 memang, dan mereka sudah membooking tiket Qatar. Jadi skenario itu benar bahwa Qatar sebagai tuan rumah dan Arab Saudi sebagai tuan rumah, dua-dua lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara Uni Emirat Arab akan bertarung melawan Irak. Ya, pertarungan mereka nantinya akan siapa yang pemenang untuk bertarung di putaran selanjutnya. Ya. Karena antara Irak dan Uni Emirat Arab ini bertarung di putaran kelima. Nah, pemenang di putaran kelima ini baru berlanjut untuk menentukan siapa yang akan menjadi lawan nantinya di playoff dengan konfederasi yang
lain. Jadi itu teman-teman ya, ketika penunjukan dari awal kita semua sudah pasti tahulah itu, seperti sudah diatur. Ya mestinya kan dari awal itu netral, sehingga banyak media-media di Eropa juga mengecam ya sistem yang ada di zona Asia ini. Ya, sehingga wajar kalau ada kecurigaan bahwa ini ada permainan. Apapun itu, tidak adil bahwa sebuah negara yang punya kepentingan, kemudian mereka menjadi tuan rumah. Satu faktor sudah sangat diuntungkan. Apalagi bicara dengan Arab dan Qatar. Arab itu nantinya akan jadi tuan rumah di Piala Dunia 2034. Ya, untuk Piala Dunia nantinya. Dan luar biasa, kalau Piala Asia nantinya mereka juga akan menjadi tuan rumah 2027. Ya, belum lagi yang lain-lain kan itu. Jadi memang sudah diatur sedemikian rupa. Demikian juga dengan Aramco, salah satu ini, wah ini besar sekali ya. Bagaimana mereka investasi yang luar biasa di Piala Dunia, dan ini menguntungkan bagi FIFA tentunya. Kalau mereka kasih 100 juta euro misalnya, wah tuh gawat itu ya, sumbangan yang mereka berikan. Ya, apalagi dengan Qatar. Qatar itu tuan rumah kan sebelumnya Piala Dunia yang lalu. Ya, oke. Ya, kemudian nanti untuk Piala Dunia U17 di mana tim nasional kita di bawah Novo Arianto akan ikut yang membawa tim ini menuju ke Qatar. Kita akan bertanding di sana ya, bersama dengan satu grup dengan Brazil, ada Zambia, ada Honduras. Ya pasti teman-teman sudah tahu semua. Dan bicara Qatar, mereka sudah ditunjuk sebagai tuan rumah 5 tahun berturut-turut. Ini gila kan. 2025, 26, 27, 28, 29. Tuan rumah Piala Dunia U17. Nggak pernah terjadi sepanjang sejarah bahwa itu, dan itu diberikan semacam ada hak istimewa untuk Qatar. Jadi itulah, saya pikir dengan seperti itu ya pasti AFC, FIFA itu tunduk. Apalagi kalau bicara dengan ketua FIFA misalnya Gianni Infantino yang sudah selalu bisa lama berada di Qatar, mungkin sudah tinggal di sana, ya punya suatu mungkin apartemen yang mewah yang diberikan dan sebagainya, mungkin. Ya ini hanya ada karena sering bolak-balik ke Qatar kan beliau. Jadi sudah nggak usah perlu ini, heranlah ya bahwa kedua tim ini lolos. Jadi semua tidak kaget dengan Arab dan juga dengan Qatar lolos. Tapi kembali ke tim kita memang sangat disayangkan. Kita sudah bertarung, tapi kita harus apresiasi perjuangan, semangat dari Jai Isas dan kawan-kawan. Kita tidak misalnya kalah dengan telak, dipermalukan, dipermak habis, tapi kita bisa berjuang habis dengan tim tuan rumah yang sudah disetting ini. Sempat dak-dikduk juga Arab ketika bermain dengan 10 pemain, Kano keluar dan kita serang habis mereka sampai pada posisi 3-2. Penalti dari Kevin Dix, dan akhirnya mereka bisa mengatasi pertandingan itu dengan 3-2. Demikian juga dengan Irak. Kita bermain bagus dengan Irak, anak-anak semangat, tapi ya kalah dengan gol dari Zidane Iqbal itu di menit 76, dan itu menjadi gol satu-satunya bagi Irak. Jadi secara di level kita sudah setara dengan ini. Jadi pertarungan nantinya kita akan tunggu di Piala Asia 1,5 tahun ke depan lagi, itu di bulan Januari 2027, antara Januari itu kita akan bertarung di sana ya Piala Asia, karena kita sudah lolos ke putaran final. Berbeda dengan Vietnam, Malaysia, Thailand, semua masih lewat kualifikasi dulu, berjuang habis-habisan baru bisa lolos. Kita negara satu-satunya dari Asia Tenggara yang sudah menempatkan posisi kita di sana. Setelah kita di ronde kedua lolos ke ronde ketiga, ya sudah, itu sudah jaminan bagi kita untuk lolos, kita sukses di Piala Dunia ini kan. Jadi oke lah, sampai di sini saya bicara dengan info yang ada, di mana sesuai settingan awal terwujud ya, Arab dan Qatar ya melengkapi jatah Asia kan sebulan sudah ada Iran lolos, Australia lolos, Korea Selatan juga sudah lolos, Jepang sudah lolos, dan mereka masuk ya untuk bisa lolos. Itulah yang terjadi ya teman-teman, dengan saya Bung Ropan. Ciao. Podcast Viral.